Daging sapi ini bisa empuk, tapi nggak pakai presto loh. Oke, pertama rebus dulu airnya sampai mendidih, baru masukkan daging. Kasih garam, terus ditutup, set timer 5 menit. Ini kalau airnya kebanyakan bakal meluap-luap, jadi dikurangin dulu ya guys ya. Setelah 5 menit, matikan api, jangan dibuka. Oke, tunggu 30 menit. Set timer. Setelah 30 menit, nyalakan lagi apinya dan set timer 7 menit. Jangan dibuka. Setelah 7 menit, tunggu lagi 30 menit. Dan jangan dibuka ya meski pinisirin. Selama menunggu pun jangan dibuka ya guys ya. Udah deh, jadi hemat gas kan? Hehe. Save dulu video ini, siapa tahu kamu pengen coba. Ini cara tersimpel yang paling sering aku pakai buat bikin daging sapi jadi empuk. Jadi ini preparation sebelum kita olah dagingnya. Aku pakai 300 gram daging sama baking soda. Siapin 1 sendok teh baking soda, boleh merek apa aja. Terus kita larutin pakai sedikit air. Kalau udah, masukin sapinya dan diaduk merata. Jadi baking soda ini berfungsi untuk menghancurkan serat-serat alot yang ada di sapinya. Otomatis daging sapinya bakal jadi lebih empuk. Kalau udah kecampur rata semua, tinggal kita wrap aja, dimasukin ke kulkas minimal 1 jam. Besok aku mau bikin sapi lada hitam, jadi malamnya aku prepare dulu. Ini dia 4 cara empukin daging kurban tanpa presto. Yang pertama dengan daun pepaya. Siapkan beberapa lembar daun pepaya. Remas-remas lalu bungkus daging sapi atau kambing dan diamkan selama 30 menit. Bilas bersih dan daging siap dimasak. Cara kedua, rebus dengan metode 5,30,7. Rebus daging di air mendidih selama 5 menit terhitung dari air mendidih. Lalu matikan api kompor dan diamkan selama 30 menit. Di fase ini tutup panci tidak boleh dibuka. Setelah 30 menit rebus kembali daging atau tulangan. Selama 7 menit dan daging siap dimasak. Cara ketiga, rendam dengan soda kue. Rendam daging dengan 1 SD soda kue lalu diamkan selama 30 menit. Bilas bersih dan daging siap dimasak. Cara keempat, rendam dengan tepung tapioka. Campur daging atau tulangan dengan beberapa sendok makan tepung tapioka. Lumuri merata dan diamkan selama 30 menit. Bilas bersih dan daging siap dimasak. Itulah 4 caranya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ya. Tips daging agar cepat empuk. Rendam dengan 1 buah nanas selama 5-10 menit. Bikin daging empuk nggak harus pakai nanas yang kadang bikin teksturnya hancur. Sini, aku kasih 2 opsi biar daging tumisan jadi lembut nggak kayak karet. Opsi yang pertama, kita bisa pakai teknik velveting. Ini andalan kalau di resto Chinese food. Jadi dagingnya itu dibalut dulu pakai maizena, putih telur, kemudian ditunggu 15-20 menit di kulkas. Teknik ini bikin permukaan dagingnya jadi glowing dan ada lapisan gitu, biar dia bisa ngunci kelembapan dagingnya dari dalam. Jadi kalau dimasak tetap juicy. Opsi kedua, kita bisa pakai bantuan baking soda. Ini cocok buat daging yang seratnya alot banget. Cukup campur sejumput aja baking soda yang udah dilarutkan sama sedikit air. Diemin 15 menit di kulkas dan abis itu wajib dibilas bersih. Fungsinya biar dia nggak ninggalin rasa getir atau pahit di daging. 2 cara ini khusus buat menu stir fry ya, alias tumisan. Jadi jangan dipaksa buat bikin sop. Kalau enggak nanti kuahnya bakal jadi keruh dan agak-agak kental gitu. Gimana? Udah siap level up daging tumisan kamu? Follow dulu buat tips ibu rumah tangga lainnya. Gak perlu pakai presto, cukup pakai metode yang satu ini bisa bikin daging kurban kamu empuk sempurna sampai ngeprul banget loh bun. Nah, pertama-tama siapin daging kurbannya terlebih dahulu. Ini aku pakai ukuran setengah kilo, kemudian potong dadu kecil-kecil kayak gini. Kemudian tipsnya ini kita masukkan ke dalam air yang udah mendidih seperti ini dan gunakan metode 5-37. 5 menit direbus dalam keadaan air mendidih, kemudian matikan dan diamkan sampai 30 menit dalam keadaan tertutup dan rebus kembali selama 7 menit. Setelah itu masukkan dengan bawang ungu di saku kari, disusul dengan air dan ini tinggal dihalusin aja ya bun. Aku halusinnya pakai blender kayak gini, halusin sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau udah halus kita balik lagi ke dagingnya tadi, ini udah empuk, tinggal diangkat, tiriskan dan untuk bumbunya masukin langsung ke dalamnya yang udah panas banget, tumis sampai matang tanak. Baru deh kita masukin dengan daun jeruk, serai, daun salam, tumis lagi sampai layu. Baru kita masukin dengan daging yang udah kita rebus tadi ya bun, masukin juga dengan potongan kentang, wortel dan juga gula pasir. Aduk sampai benar-benar kecampur.
Jika udah kecampur, masukin dengan santan kental, disusul dengan air, aduk rata sampai kecampur lagi. Masak kurang lebih selama 15 menit dan jangan lupa buat dikoreksi rasa. Jika rasanya udah pas, angkat dan siap disajiin aja bun. Nah ini dia olahan daging kurbannya. Udah jadi, simple sat-sat banget. Ini namanya daging kari dan udah pasti dagingnya empuk sempurna sampai ke dalam-dalamnya. Udah plus sayuran, udah paling komplit banget bun. Ini beneran empuk sempurna, bumbunya lekoh, rasanya enak banget. Pokoknya ngeprul kayak gini. Bunda-bunda wajib banget cobain sama resep dan metode yang satu ini ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Yuhu, penasaran kan sama hasilnya? Ini cuma 12 menit aja loh dimasaknya. Tuh lihat, dagingnya udah empuk banget. Ditarik aja udah terpisah tuh serat-seratnya. Air rebusannya jangan dibuang, kaldunya bisa dipakai buat masak-masak. Bentar lagi lebaran teman-teman, wajib tahu nih tip masak ini. Siapin panci, masukkan daging dan air. Dagingnya harus terendam dalam air. Masak sampai mendidih, buang kotorannya. Oke, sekarang kita akan mulai proses masaknya ya. Ini kita masak dulu selama 5 menit. Wajib ditutup rapat. Sampai lubang-lubang udaranya juga aku sumpel nih pakai tisu. Udah 5 menit, matiin kompor, diamkan minimal 30 menit. Tutupnya nggak boleh dibuka-buka ya. Setelah 30 menit, didihkan lagi, lanjut kita masak lagi selama 7 menit. Setelah itu matikan kompor, tunggu sebentar sampai uap panasnya hilang. Ingat ya, pancinya wajib tertutup rapat dan masaknya wajib pakai api besar. 5 menit plus 7 menit, totalnya 12 menit. Daging yang awalnya alot gini bisa jadi seempuk dan selembut ini. Gimana caranya? Yuk bahas bareng Pura. 3 bahan dapur ini bisa bantu empukan daging tanpa direbus. Pertama, bisa pakai nanas. Ternyata enzim alami di dalamnya bisa bantu melunakkan serat otot daging. Cukup dengan lembutkan nanas dan marinasi ke daging lalu diamkan selama 15-30 menit di dalam chiller. Yang kedua bisa pakai garam. Nggak cuma buat menambah rasa, garam juga bisa bantu menghancurkan protein biar daging jadi lebih empuk. Cukup taburkan ke daging, lalu marinasi 1 hingga 2 jam di dalam chiller sebelum dimasak. Yang terakhir, bisa pakai jahe. Jahe juga punya enzim alami buat bikin daging jadi lebih empuk. Haluskan dulu jahenya, lalu marinasi daging dan diamkan minimal 2 jam di dalam chiller. Dan ini hasilnya, dijamin anti alot dan empuk pastinya. Sekarang jadi tahu kan? Bisa coba beberapa resep masak daging dari Pura ini ya. Kalau masih ada yang bingung, bisa banget tulis di kolom komentar. 1000% daging bakalan lebih empuk, nggak keras dan juga nggak alot kalau resep dan cara masaknya kayak gini. Jadi pertama-tama siapin dulu baking soda, larutin pakai air, masukin ke dalam daging. Aku juga tambahin sedikit garam ya, aduk-aduk sampai kecampur rata dan ini tinggal ditutup aja menggunakan daun pisang kayak gini. Jangan lupa sebelum dipakai daunnya diremas-remas dulu supaya getahnya pada keluar, soalnya itu tuh yang bikin empuk dan ini bisa didiamkan kurang lebih 30-50 menit. Sambil menunggu di sini aku mau lanjut buat ngehalusin bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan juga ketumbar. Tinggal di blender aja sampai halus ya. Kalau bumbunya udah halus, bisa lanjut aja buat ditumis. Pakein sedikit minyak, tumis sampai bumbunya ini bener-bener matang. Sebenarnya bisa aja sih bumbunya nggak usah ditumis, jadi mentah gitu tinggal langsung dicampurin ke daging. Tapi menurut aku jauh lebih wangi dan lebih sedap kalau bumbunya ditumis dulu. Tadi aku juga tambahin garam, kaldu bubuk, merica bubuk, dan juga gula merah ya. Dan sekarang udah 30 menit, saatnya kembali ke daging yang dibungkus tadi. Jangan lupa dicuci bersih dulu ya. Setelah dicuci bersih, tinggal campurin aja sama bumbu yang udah ditumis sebelumnya. Masukin juga gula merah, kecap manis, dan juga asam jawa. Diremas-remas aja supaya bumbu dan juga dagingnya kecampur dengan merata. Oh ya, di sini aku tuh pakai daging kambing ya. Kalau mau daging sapi juga bisa banget. Cara dan resepnya juga sama kok. Setelah bumbu dan daging kecampur rata, bisa didiamkan kurang lebih selama 30 menit atau semalaman juga bisa banget, tinggal disimpan aja di dalam kulkas. Setelah itu tinggal ditusukin aja
aja menggunakan tusukan sate dan ini udah siap buat langsung dibakar. Boleh banget dibakar pakai arang atau di atas teflon kayak gini ya. Dibakar sampai mateng. Nah, kalau udah mateng, ini dia hasilnya, tinggal disajikan aja bersama sambal sesuai selera. Asli sih, ini tuh dagingnya bener-bener empuk, lembut, nggak keras, nggak alat sama sekali. Bumbunya juga meresap sempurna. Jadi jangan lupa langsung aja recook. Selamat mencoba resepnya.